Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Lestari, Rohmatunisa, dan Salidia Melenia akan menjelaskan tentang agama Yahudi. Silakan dicermati video ini, dan nantinya di akhir bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih. Baik, teman-teman semua masih semangat ya? Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Yahudi di dunia di Nusantara. Jadi sejarah agama Yahudi, kata Yahudi ini adalah istilah yang memiliki sejarah yang akan dijelaskan secara singkat, dan nama yang ketiga dalam urutan setelah dua nama sebelumnya, yaitu Ibri dan Israel. Jika dilihat dari kemunculan dan penggunaannya dalam sejarah, nama Yahudi ini memiliki pengertian yang bersifat umum, yaitu Yahudi adalah nama yang diberikan kepada setiap orang yang meyakini agama Yahudi, mempercayainya, dan melaksanakan ritualnya. Dengan demikian, maka Yahudi mengandung pengertian murni agama. Sedangkan pengertian khususnya Yahudi ini mengisyaratkan kecenderungan kepada aliran politik dan geografis tertentu. Nah, pada awalnya nih, kata Yahudi kembali kepada Yahuda. Kemudian diyakini bahwa kata Yahudi sebagai agama digunakan pada masa penawanan di Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Mungkin disebabkan oleh mereka yang ditawan orang-orang Israel dan orang-orang Yahuda. Semua penggunaan kata Yahuda yang terdapat dalam Perjanjian Lama terjadi pada masa penawanan Babel. Dengan berlalunya waktu, kaum Yahudi terpencar ke seluruh dunia. Tapi, dimanapun mereka hidup, maka mereka tetap bersatu dalam loyalitas terhadap Taurat dan tradisi pendahulunya, serta menghindari pembauran dengan masyarakat sekitarnya dengan melalui ibadah yang ketat dan hukum mereka yang aneh. Di negara-negara Kristen sering mereka dipaksa untuk tinggal dalam keadaan yang tidak layak, dalam ghetto atau perkampungan orang Yahudi, dan harta milik mereka dirampok dan mereka dianiaya secara brutal. Hanya di negeri-negeri Islam, termasuk kaum muslimin di Spanyol, mereka dapat menghirup udara segar kebebasan dan kebanggaan hidup, di mana mereka memiliki kesempatan, mereka menyumbang arti penting bagi kehidupan intelektual dan kultural kepada rakyat di mana mereka tinggal. Kemudian, bagaimana sejarah agama Yahudi di Nusantara? Kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sejarah prakolonial. Lebih dekat lagi, perairan Nusantara bersamaan dengan gencarnya upaya-upaya ekspedisi orang Eropa, terutama Spanyol dan Portugis di daerah Asia Tenggara. Kita mendapatkan informasi berdasarkan laporan para misionaris Katolik dan Serikat Yesus, dikenal juga dengan sebutan Yesuit, tentang kehadiran komunitas Yahudi di Malaka. Dalam kunjungan ke Malaka tahun 1547, ia berjumpa dengan kaum Yahudi Sefardi beserta sinagogenya. Yahudi Sefardi sendiri sudah mulai mendatangi India kurang lebih setengah abad sebelumnya. Makin meningkatnya kehadiran VOC di Nusantara, semakin banyak memberi jalan bagi mereka. Beberapa orang Yahudi di wilayah ini, meskipun pengaruh mereka terhadap VOC tidak bisa dibesar-besarkan seperti dipercaya sebagian orang. Itu di sejarah prakolonial. Kemudian kita ke kolonial Belanda. Pada abad ke-19, gambaran Yahudi di Nusantara lebih terang ketika Nusantara dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda yang menggantikan VOC. Secara perlahan nih, Zionis mulai berkembang, terutama setelah Nusantara menjadi salah satu tujuan kaum Yahudi Eropa yang mengalami penindasan Nazi. Beberapa organisasi Zionis didirikan sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an menjelang pendudukan Jepang untuk menyokong aspirasi pendirian negara Yahudi di Palestina. Namun Zionisme dalam hal ini bukan saja soal aspirasi kembalinya Yahudi ke Palestina, namun ia menjadi salah satu poros untuk mempersatukan berbagai macam orang Yahudi di Nusantara yang dalam kesehariannya tidak saling berhubungan. Nampaknya sekalipun ada perbedaan budaya, perasaan nasib bahwa seluruh orang Yahudi dimanapun
berada adalah saudara, menemukan penjawatahannya lewat organisasi Zionisme. Namun aspirasi ini padam ketika Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942. Ya, kita lanjut ke masa pendudukan Jepang. Nah, sama seperti penguasa kolonial Belanda sebelumnya, penguasaan Jepang menerapkan kebijakan rasial. Kebijakan ini diikuti dengan upaya sekuat tenaga untuk melenyapkan pengaruh Belanda dan sendi-sendi masyarakat Eropa di tengah masyarakat Indonesia ketika itu. Nah, pengusaha memilah-milih nih antara kulit putih murni yang campuran Indo dan orang Asia. Nah, dampaknya apa bagi Yahudi? Dampaknya bagi komunitas Yahudi Nusantara adalah terbelahnya sikap terhadap Yahudi kulit putih atau Ashkenazi seperti Yahudi Belanda, Jerman, Rusia, Rumania dengan Yahudi Asia atau Sephardi seperti Yahudi Baghdadi, Yahudi Armenia, dan lain-lain. Nah, kelompok Yahudi Eropa sejak awal sudah masuk kamp tawanan di Tangerang, Cimahi, Ambar. Kita berlanjut ke pasca kemerdekaan. Meskipun media Indonesia cukup sering menampilkan gambaran Yahudi dan stereotipikal dan antagonis, orang Yahudi yang menetap di Indonesia hidup cukup aman. Misalnya seorang Yahudi berwarga negara Indonesia yang tinggal bersama keluarga di Jakarta, dia tanpa ragu mengisi kolom agama di KTP-nya Hebrani, berasal dari istilah Arab yaitu Ibrani. Sama dengan bahasa Ibrani, Ifrit, istilah ini adalah istilah lain untuk identitas Yahudi atau orang Ibrani. Begitu juga komunitas Yahudi Surabaya bergaul akrab dengan lingkungan sekitarnya. Berada dalam konteks mayoritas Islam dengan minoritas berpengaruh semacam Kristen dan Katolik membuat orang-orang Yahudi di Indonesia berada dalam jejaring identifikasi yang unik. Salah seorang dari mereka menuturkan rumitnya menjadi Yahudi di Indonesia. Populasi dan potret agama Yahudi di dunia. Agama Yahudi merupakan salah satu agama besar yang ada di dunia dan memiliki banyak penganut terutama di Timur Tengah. Namun tidak sama halnya dengan di Indonesia. Yahudi bukan merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, penganut agama ini juga masih sangat sedikit. Agama yang diakui di Indonesia saat ini ada 6, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut Wikipedia, populasi kaum Yahudi turunan di Indonesia hanya berjumlah sekitar 5.000 jiwa dengan 2.000 diantaranya berada di Maluku dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Populasi agama Yahudi di dunia. Yahudi merupakan salah satu agama besar yang masih terus berkembang hingga saat ini. Setiap tahun penganut agama Yahudi kian bertambah, baik karena kelahiran, pernikahan, ataupun perpindahan agama seseorang. Menurut Wikipedia, populasi Yahudi inti atau murni di dunia diperkirakan sekitar 14.500.000 jiwa, sedangkan populasi penganut agama Yahudi secara garis besar berjumlah 20 juta jiwa, yang tersebar dari Amerika Serikat, Israel sebagai negara penganut agama Yahudi terbesar sampai ke wilayah benua lain seperti Eropa, Asia, Afrika, dan yang lainnya. Populasi agama Yahudi di Indonesia. Saat ini, di Indonesia telah berdiri The United Indonesian Jewish Community atau Gabungan Masyarakat Yahudi dan Turunan Ibrani Indonesia yang didirikan tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2010. UIJC dipimpin oleh keluarga Verbrugge. Pada tahun 2015, pusat resmi Yahudi pertama yaitu Rabbi Tovia Singer, Beit Torah Shem, diresmikan oleh Kementerian Agama. Menurut UIJC, penganut agama di Indonesia hanya mencapai 2.000 orang dengan keturunan Yahudi mencapai 5.000 orang. Pada tahun 1960-an, menurut Kongres Yahudi Sedunia, ada sekitar 20 orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, tepatnya Surabaya dan Jakarta, di mana nenek moyang mereka merupakan keturunan dari imigran Yahudi asal Yaman, Irak, Mesir, Iran, India, Inggris, Belanda, dan Eropa Timur. Saat ini masyarakat penganut agama Yahudi sedang berusaha memasukkan agama mereka ke dalam agama yang diakui oleh negara Indonesia. Karena saat ini hanya ada 6 agama yang diakui Indonesia yang telah disebutkan tadi. Sedangkan agama mereka saat ini masuk ke dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan sebuah agama yang diakui secara resmi. Populasi agama Yahudi di Banyumas.
Saat ini tidak ada seorang pun di Banyumas yang mengaku sebagai penganut agama Yahudi. Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Banyumas, ada sekitar 127 orang dengan keterangan penganut agama lain-lain. Di sini tidak diterangkan bahwasanya mereka menganut agama apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa 127 orang tersebut tidak pasti menganut agama Yahudi ataupun sebagainya. Yang bisa diyakini bahwa ke 127 orang tersebut memiliki agama selain 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rohmatunisa, NIM 1817402033. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ajaran agama Yahudi. Jadi, orang-orang Yahudi itu mempercayai adanya Yahweh yang artinya Yang Maha Esa. Jadi, Yahweh ini adalah Tuhan bagi mereka. Dan Yahweh adalah Tuhan dari bangsa Israel semata. 10 perintah diterima oleh Musa dari Yehova di atas Bukit Sinai melalui 2 loh batu atau lempengan batu bertulis atau yang biasa kita kenal sebagai prasasti. Yang berbunyi, yang pertama, jangan menyembah kepada selain Yahweh. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala atau gambar. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh dengan sia-sia. Yang keempat, muliakanlah dan sucikan hari Sabat atau Sabtu, karena hari Sabat atau Sabtu ini adalah hari besar bagi agama Yahudi. Yang kelima adalah hormati ibu bapak, maka dipanjangkanlah umurmu. Yang keenam, jangan membunuh saudaramu. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir, jangan menginginkan kepunyaan milik orang lain. Kitab suci dari agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Bible. Dari Bible ini di dalam agama Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Terdapat 3 bagian besar. Yang pertama adalah Torah atau Taurat, yang terdapat 5 buah kitab. Yang kedua adalah Nebiim, yang artinya nabi-nabi yang terdiri dari 2 bagian. Yang ketiga adalah Hetubim, yang artinya kidung pujian yang biasa digunakan dalam kebaktian, nasihat, dan kegiatan lainnya. Dan yang keempat adalah Tanah, artinya penjelasan atau keterangan dari Torah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, selanjutnya adalah tempat ibadah dari agama Yahudi. Tempat ibadah dari agama Yahudi itu disebut dengan sinagog, yang dalam bahasa Ibrani artinya bersama. Jadi, arti sesungguhnya dari sinagog ini adalah persekutuan, bukan tempat ibadah. Namun, pada perkembangannya, sinagog digunakan sebagai tempat perkumpulan, sebagai tempat pendidikan dan peribadatan. Sinagog juga berfungsi sebagai tempat-tempat pertemuan masyarakat untuk membicarakan masalah sosial, politik, dan keagamaan. Ya. Penjelasan selanjutnya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama Yahudi. Yang pertama itu ada sembahyang, yang kedua puasa, yang ketiga haji, dan yang terakhir sedekah. Yang pertama sembahyang. Sembahyang orang-orang Yahudi itu dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu hari, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 3 sore. Selanjutnya, sholat atau sembahyang dari agama Yahudi ini dianggap sangat sakral, di mana orang-orang wanita atau perempuan itu tidak diperkenankan untuk hadir di dalam sinagog kecuali ada doa-doa yang diperuntukkan bagi mereka. Tujuan dari sembahyang dilakukan adalah untuk mengingat Tuhan atau berzikir, karena mengingat Tuhan adalah ibadah pengganti dari ibadah kurban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah puasa. Jadi orang-orang Yahudi itu melakukan puasa sebanyak 2 kali, yaitu puasa kecil atau puasa 9 hari yang biasa disebut sebagai puasa berduka cita, di mana orang-orang Yahudi itu tidak boleh memakan daging dan meminum anggur. Yang kedua adalah puasa 3 minggu, yang di dalam waktu itu tidak boleh melaksanakan pesta pernikahan. Selanjutnya adalah ibadah haji. Bagi kaum Yahudi, yang dimaksud dengan ziarah atau haji adalah dengan mendatangi Baitul Maqdis di Yerusalem, dan diwajibkan kaum Yahudi laki-laki untuk berziarah ke Baitul Maqdis sebanyak 3 kali dalam setahun, dan semua laki-laki harus menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Yahweh.
Ibadah yang terakhir dilakukan adalah sedekah. Sedekah memiliki posisi khusus seperti dikatakan di dalam Taurat, yaitu beruntunglah mereka yang selalu melihat orang-orang miskin. Jadi sedekah ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar, anak yatim, janda, dan para orang-orang yang di depan pintumu yang tidak memiliki makanan satu apapun. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai komunitas dan organisasi keagamaan Yahudi. Di sini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di dunia, di Asia, dan di Indonesia. Beberapa organisasi yang ada di dunia. Yang pertama adalah WUPJ, World Union for Progressive Judaism, yang berdiri sejak tahun 1926 di London, yang didirikan oleh Claude Montefiore selaku ketua umum dan Lili Muntaku sebagai sekretaris kehormatan. WUPJ ini bertujuan untuk menghadirkan suatu gerakan yang menjadi wadah bagi komunitas Yahudi dimanapun yang ingin memperbaharui atau membangun kembali komitmen mereka kepada tradisi Yahudi. WUPJ mewakili organisasi Yahudi terbesar di dunia yang mencari ekspresi tradisional maupun kontemporer dari identitas spiritual, budaya, dan agama Yahudi mereka sendiri. Di dunia yang kedua adalah UPJ, yaitu Union for Progressive Judaism. UPJ adalah badan yang menampung 27 jemaat, kelompok agama, sekolah, kelompok pemuda, dan organisasi umum di seluruh Australia, New Zealand, dan Asia, melayani sekitar 1/5 dari komunitas Yahudi di kawasan itu. Peran UPJ adalah mendukung dan mengembangkan Yahudi progresif di kawasan itu sehingga jemaat dan organisasi-organisasi yang bergabung dengan UPJ dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan loyalitas mereka dengan sebaik-baiknya. Peran dari UPJ ini adalah yang pertama pembangunan, penguatan, dan kemajuan sinagog sebagai tempat ibadah Yahudi, yang kedua rekrutmen, pelatihan, dan penempatan Yahudi profesional, yang ketiga sponsorship program dan publikasi untuk pemuda, pendidikan, pengembangan pengetahuan, kepemimpinan, dan semua aspek pembangunan komunitas. Yang keempat, mengejar keadilan sosial dan persamaan hak untuk seluruh umat Yahudi di Australia, New Zealand, dan Asia. Yang terakhir, terhubung dan bekerja sama dengan komunitas. Yang ketiga, organisasi dunia yaitu APJ, ASEAN for Progressive Judaism. APJ bertujuan untuk menciptakan komunitas rasa hormat dan kerjasama yang menyatukan sinagog dari Indonesia sampai Jepang. Artinya APJ ini adalah organisasi yang berkedudukan di Asia. Selanjutnya adalah komunitas yang ada di Indonesia. Pertama, komunitas Yahudi di Surabaya. Yahudi Surabaya mempunyai bangunan sinagog yang berlokasi di Jalan Kayo nomor 4 yang dibangun di atas tanah milik Eigendom Verponding oleh Joseph Ezra Isaac Nassim. Dan sinagog ini lama-kelamaan itu sepi dari penghuni. Ini tidak memiliki rabi atau pendeta Yahudi. Tidak ada persembahyangan karena jumlah umatnya yang sedikit dan juga tidak ada kitab Taurat di dalam sinagog tersebut. Dan yang terakhir adalah Indonesian Jewish Community yang dibangun pada awal 1940-an. Berkembang terutama sebagai akibat kedatangan pengungsi dari Nazi Eropa yang menetap di berbagai distrik di koloni Belanda. Pasca kebijakan nasionalisme oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1957 karena dianggap tidak sesuai dengan nilai nasionalisme di Indonesia, maka komunitas ini dibubarkan. Orang-orang Yahudi memilih tidak menonjolkan keyakinannya demi keamanan dan keselamatannya, serta masih menjalin baik hubungan dengan masyarakat di Indonesia hingga sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.